Napoleon Bonaparte, salah satu tokoh paling kontroversial dan berpengaruh dalam sejarah dunia. Bagaimana seorang pria dari pulau kecil Korsika mampu menjadi kaisar Prancis dan hampir menaklukkan seluruh Eropa? Mari kita telusuri cerita lengkap kehidupan Napoleon. Napoleon lahir pada 15 Agustus 1769 di Ajaccio, Korsika, tak lama setelah pulau itu dianeksasi oleh Prancis dari Genoa. Keluarganya adalah bangsawan kecil, tapi Napoleon cepat menonjol karena kecerdasannya. Pada usia 9 tahun, dia dikirim ke Prancis untuk pendidikan militer. Dia adalah seorang siswa yang brilian, terutama dalam matematika dan taktik militer. Namun, sebagai orang Korsika di tanah Prancis, dia sering merasa terasing dan berusaha keras untuk membuktikan dirinya. Ketika Revolusi Prancis meletus pada 1789, Napoleon berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Revolusi ini membuka jalan bagi individu berbakat untuk naik pangkat, dan Napoleon memanfaatkan kesempatan ini. Pada 1793, dia memperoleh kemenangan besar pertamanya di pertempuran Toulon, yang membuatnya dipromosikan menjadi brigadir jenderal pada usia 24. Seiring dengan berjalannya revolusi, Prancis menghadapi banyak ancaman eksternal dan internal, dan Napoleon memainkan peran penting dalam mempertahankan Republik Muda tersebut. Pada 1796, Napoleon diberi komando atas pasukan Prancis di Italia, meskipun usianya masih muda. Dia membawa semangat baru ke pasukannya dan mengalahkan musuh-musuh Austria dan Italia dalam serangkaian kemenangan gemilang. Kampanye Italia ini tidak hanya memperkuat reputasinya sebagai jenderal yang tak terkalahkan, tapi juga memperkaya Prancis dan dirinya sendiri melalui penjarahan dan negosiasi yang menguntungkan. Disinilah Napoleon mulai bermimpi tentang masa depan yang lebih besar. Setelah sukses di Italia dan Mesir, Napoleon kembali ke Prancis dan melancarkan kudeta pada 1799, mengakhiri direktorat dan membentuk konsulat. Dan pada 1804, dia memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Prancis dalam upacara megah di Katedral Notre Dame, di mana dia sendiri yang menempatkan mahkota di kepalanya, menegaskan bahwa dia tidak tunduk pada otoritas siapapun, termasuk Paus. Dari sini, ambisinya semakin jelas. Napoleon ingin menciptakan kekaisaran Eropa yang baru di bawah kendali Prancis. Dalam dekade berikutnya, Eropa berada dalam kekacauan karena ambisi Napoleon. Kekuatan Prancis mencapai puncaknya setelah kemenangan besar di pertempuran Austerlitz pada 1805, di mana Napoleon mengalahkan kekuatan gabungan Austria dan Rusia. Dengan perjanjian damai yang menguntungkan, Napoleon memperluas kekuasaannya dan mengendalikan sebagian besar daratan Eropa. Selain Austerlitz, dia memenangkan pertempuran di Jena, Wagram, dan banyak lagi, mendirikan kerajaan besar yang membentang dari Spanyol hingga ke Polandia. Tapi, tidak semua berjalan sesuai rencana. Salah satu kesalahan terbesarnya adalah invasi ke Rusia pada 1812. Meskipun Napoleon awalnya berhasil maju ke Moskow, pasukan Rusia menggunakan taktik bumi hangus, membakar kota, dan meninggalkan Napoleon tanpa persediaan. Musim dingin Rusia yang keras menghancurkan pasukannya, dan lebih dari 500.000 tentara tewas dalam ekspedisi ini. Kekalahan ini menjadi titik balik dalam kariernya. Setelah kekalahan di Rusia, koalisi Eropa yang dipimpin oleh Inggris, Austria, Prusia, dan Rusia mulai menyerang Prancis. Pada 1814, Napoleon dipaksa turun takhta dan diasingkan ke Pulau Elba. Namun, pada Maret 1815, dia berhasil melarikan diri dan kembali ke Prancis, memulai periode yang dikenal sebagai 100 hari. Sayangnya, comeback-nya berakhir dengan kekalahan di pertempuran Waterloo pada Juni 1815 melawan pasukan gabungan Inggris dan Prusia. Setelah kekalahan di Waterloo, Napoleon ditangkap kembali dan diasingkan ke Pulau Saint Helena di Atlantik Selatan, jauh dari Eropa. Di sana, dia menghabiskan sisa hidupnya, menulis memoar, dan merenungkan kesuksesan serta kegagalannya. Pada 5 Mei 1821, Napoleon meninggal dunia, kemungkinan karena kanker perut, meskipun ada teori lain yang menyatakan dia diracun. Meskipun karier militernya berakhir dengan kekalahan, warisan Napoleon tetap kuat. Salah satu peninggalan terbesarnya adalah Kode Napoleon, sistem hukum yang menjadi dasar banyak undang-undang di seluruh dunia saat ini. Dia juga melakukan banyak reformasi dalam pendidikan, administrasi, dan infrastruktur Prancis.
Dampaknya terhadap politik dan militer Eropa terus dirasakan hingga saat ini. Kisah Napoleon Bonaparte adalah tentang ambisi, keberanian, dan kehancuran. Dari seorang anak pulau kecil di Korsika, dia menjadi salah satu penguasa terbesar yang pernah dikenal dunia. Namun ambisinya yang tak terbatas akhirnya menjadi penyebab kejatuhannya. Warisan Napoleon, baik positif maupun negatif, tetap menjadi perdebatan, tetapi pengaruhnya terhadap sejarah Eropa tidak bisa disangkal. Itulah kisah lengkap Napoleon Bonaparte, seorang tokoh yang mengubah Eropa dengan caranya sendiri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu untuk cerita sejarah lainnya.